Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas saham Cevin ya, atau Celipan Finance Indonesia ya. Yang tahun kemarin ini bagi dividen cukup besar ya, 100 poin. Nah, kira-kira dividen untuk tahun ini kira-kira berapa ya, nanti kita hitung. Terus kita bandingkan dengan harga sahamnya yang sekarang, masih prospektif apa enggak kalau kita misalnya masuk mulai sekarang ya. Nah, kita lihat dulu ya, Cevin ini profilnya pembiayaan ya. Jumlah lembar sahamnya 3,9 miliar. Kemudian kita secara fundamental mulai tahun 2022 ini memang sudah kelihatan bagus ya, teman-teman. Walaupun 2020 ini ada merah-merah nih laporannya, G3, G4 merah. 2023 ini IPS-nya bagus nih, 240. Dibandingkan dengan IPS tahun sebelumnya 78. Saat IPS 78 ini DPS-nya 100 ya, atau DPR-nya 128% ya. Nah, kalau kita lihat IPS-nya yang sekarang, berarti potensi dividennya seharusnya lebih besar ya, teman-teman. Tapi ya tetap kita menunggu hasil RUPS-nya ya. Dengan IPS 240, kalau kita DPR-nya 70% aja, ini udah 168 ya. Nah, ini 168 kalau dibagi 500, harga sekarang 33,6%. Ya, kalau pakai 70%, kalau 100% ya lebih besar lagi. Cash flow-nya minus 624 miliar, tapi net profit-nya 717 miliar ya. Terus dividen yield-nya yang ke tahun kemarin nih 20% atau 100 poin ya. Dibagi 6 Juli ya. Jadi nanti mungkin 3 bulan sebelumnya ya. Jadi bisa jadi mulai April mungkin ya, April atau Mei ya. Mei, Juni, Juli. April ya. April, Mei, Juni, Juli ya. Biasanya April itu udah mulai naik. Kita lihat tahun kemarin ini mulai naik di bulan April ya. Di bulan April sudah mulai nanjak terus sampai dengan Juli ya, sampai dengan sampai dengan pembagian dividen atau kumdet. Setelah kumdet baru turun ya, turun terus sampai sekarang Januari ini mulai naik dikit-dikit nih ya, teman-teman. Kalau mulai mau masuk ini sudah bisa ini ya, Cevin ini. Secara PBV 0,37, PR-nya 2, masih relatif kecil. 3 tahun naik, 5 tahun juga naik ya. Naik 2 kali 5 tahun ya. Ini dividennya memang belum stabil ya, teman-teman. Baru tahun 2022 ya. Jadi sebelumnya belum ada dividen. Utangnya 73% ya, masih sehat. Masih sehat. Beritanya apa coba kita cek. Laporan keterbukaan. Analitiknya. Ini performanya ya. 3 bulan masih minus, 6 bulan minus, tapi yang 1 tahun sudah positif, 3 tahun 164%, 5 tahun 89 ya. Jadi kalau teman-teman pegang Cevin ini, kalau sudah naik tinggi, pertimbangkan untuk take profit ya. Karena takutnya nggak bagi dividen, tapi kalau misalnya memang tahun ini dia bagi dividen, berarti untuk dividen investing cukup bagus ini ya, Cevin ini ya. Kita lihat cloud action-nya, cuma dividen RUP-nya berapa? 21 Desember 2023. Kita cek beritanya ada nggak Cevin. Prospek tebar dividen tahun buku 2023. Laba perusahaan dalam tahap finalisasi 800 miliar perkiraan ya.
prospeknya cukup baik, tetapi kembali keputusan dari pemegang saham. Jadi kita tunggu RUPS ya. Jadi pada tahun lalu Cevin diketahui bagi dividen 398 miliar ya, atau 100 poin per saham. Nah, ini harga sahamnya sekarang 500. Angka tersebut terbilang cukup besar, terlebih saham untuk tidak membagikan dividen tahun 2021. Oh, karena 2021 nggak bagi dividen ya. Jadi pembagian dividen misalnya Cevin liquid dan menarik untuk menjadi pilihan investasi. Jadi salah satu pilihan investasi kita ya teman-teman di saham itu adalah paling tidak bagi dividen ya. Kalau sahamnya secara harganya naik juga lebih bagus lagi ya. Untuk Cevin ini kan naik nih. Ini kalau 1 tahun naik, 1 tahun tuh naiknya berapa ini? Hampir 2 kali lipat ya. 3 tahun ini lebih tinggi lagi. Kalau 5 tahun memang ini naik turun ya teman-teman. Cuman sempat di harga terendah ini di 160 ini kalau teman-teman masuk saat krisis ini ya, COVID ya. 2021 sudah naik lagi. Nah, sayangnya dia bagi dividennya agak akhir-akhir ya, nggak belum rutin ya. Nah, kalau kita lihat harganya ini memang turnovernya nggak terlalu besar ya teman-teman, cuma 2,7 miliar ya sehari. 1 bulan ini 3 bulan naik, 1 bulan sudah naik lumayan ya, ini sekitar 20 poin atau 4%. 3 bulan masih turun, 6 bulan juga masih turun, 1 tahun naik ya. Kita lihat secara teknikal ini sudah masih ada potensi naik ini ya. Coba kita lihat yang sebelum bagi dividen ya, coba ini ya. Kalau tulisan ini September ini karena nggak ada dividen ini, yang tahun 2023 cek. Nah ini ya, berarti mulai Maret langsung jeleng naik tinggi nih teman-teman. Maret, terus habis itu turun, habis itu naik lagi tinggi nih. April naik terus sampai Juni. Nah ini bagi dividen nih, terus koreksi di sini ya. Habis cum date koreksi 14%, setelah itu naik lagi. Jadi ini bisa dipertimbangkan ya teman-teman untuk Cevin ini ya, apalagi untuk strategi dividen investing ya. Kalau tahun ini bagi dividen juga dan jumlahnya cukup besar ya, di atas tahun kemarin ya, mungkin tadi sekitar 70% ya, DPR-nya itu bisa sampai 33% ya. Tapi kalau DPR-nya di bawah itu kemungkinan ya 20% udah cukup bagus teman-teman. 20% itu ya sama dengan tahun kemarin, 100 poin. 100 poin itu udah sangat bagus ya, karena dengan kita hold saham ini dari bulan apa? Januari akhir ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. 5 bulan. 5 bulan kita dapat dividen yang cukup besar. Tentu saja nanti kita lihat RUPS-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau spekulasi beli ya mulai sekarang itu sudah bagus ya, karena ini harganya sudah di bawah. Nah memang terbaik nih di sini ya, saat pantulan di sini tuh di 472 ini bagusnya. Ini mulai naik terus di sini itu dari 14 Desember sampai itu naik terus mulai sampai sekarang. Nah ini kemungkinan masih tertahan di sekitar itu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Cevin ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.